Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan materi pemakaian huruf, penulisan kata, dan unsur serapan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kayla Anastasia Dinanti dengan NPM 2311031010. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kilanu Aziza dengan NPM 23110310410. Izin memperkenalkan diri, saya Kizi Tabita William dengan NPM 23110311042. Hai semua, perkenalkan saya Zaidan Nazaki Arif dengan NPM 235103104. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Akwan dengan NPM 2311031008. Perkenalkan, nama saya Safina Krata Ayun dengan NPM 016. Perkenalkan, nama saya Deborah Marinta Manurung dengan NPM 23110311084. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raisa Lauren dengan NPM 23110311002. Izin memperkenalkan diri, saya Raisa Kilabirlin dengan NPM 006. Bahasa adalah alat komunikasi yang memiliki peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain digunakan sebagai alat komunikasi secara langsung atau lisan, bahasa juga menjadi alat komunikasi kita yang kita pahami lewat tulisan. Sebagai warga negara dan mahasiswa yang cerdas, hendaknya kita memiliki etika dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Sehingga diharapkan lewat pedoman berbahasa yang dijabarkan dalam video presentasi kami kali ini, kita sebagai warga Indonesia dan mahasiswa yang cerdas dapat lebih memahami tata bahasa Indonesia secara komprehensif dan terarah. Oleh karena itu, lewat video presentasi kami kali ini, kami berharap kalian semua dapat mempraktikkan aturan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam perbedaan yang ada, kita disatukan lewat bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembuatan makalah dan presentasi ini, yang pertama untuk mengetahui penulisan huruf pada bahasa tulis, yang kedua untuk mengetahui penggunaan kata pada bahasa tulis, yang ketiga untuk mengetahui pemakaian unsur serapan pada bahasa tulis. Adapun metode pengumpulan data yang kami lakukan, yang pertama kami mencari dari pedoman EYD 5, yang kedua literatur dari internet, jurnal, yang ketiga diskusi kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penggunaan huruf. Oke, jadi di penggunaan huruf itu seperti yang kita tahu bahwa abjad dalam bahasa Indonesia itu ada 26, di mana pengucapannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan yang terakhir Z. Nah, lalu dalam penggunaan huruf juga ada huruf vokal yang dilambangkan dengan 5 huruf, diantaranya A, E, I, O, U. Dan posisi awalnya contohnya ayam, posisi tengah tadi, posisi akhir bila. Lalu untuk membedakan pengucapan, pada huruf E pepet dapat diberikan tanda diakritik yang dilafalkan E. Contohnya adik bermain di teras. Lalu untuk huruf konsonan dilambangkan menjadi 21 huruf selain huruf vokal yaitu A, E, I, O, U yang tadi. Contohnya huruf B, posisi awalnya bata, posisi tengahnya sebal, posisi akhir azab. Nah, lalu ada juga huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan bidang tertentu. Selanjutnya ada gabungan huruf vokal. Yang pertama ada monoftong. Monoftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal O. Contoh posisi tengah ada kata sudati. Lalu diftong. Diftong ini dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, au, e, dan oi. Contoh posisi akhirnya ada kata pandai, harimau, survei, koboi. Nah, setelah itu ada gabungan huruf konsonan. Contohnya 2 huruf depan pada kata khusus, ngarai, nyata, dan syarat. Dan setelah itu huruf kapital. Contoh yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya kalimat apa itu, huruf A pada kata depan harus kapital. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya Joko Widodo, huruf J dan W harus huruf kapital. Lalu, yang ketiga, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau suatu ukuran. Misalnya, 5 ampere atau ikan simba. Ampere dan simba, A dan S-nya tidak menggunakan huruf kapital.
Nah, lalu selanjutnya, huruf kapital digunakan pada nama orang seperti nama teori, hukum, dan rumus. Contohnya rumus Pitagoras. Pitagoras P-nya huruf kapital. Setelah itu, huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan fan, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Contohnya Abdul Rahman bin Zaini. Binnya tidak huruf kapital. Setelah itu, huruf kapital juga digunakan sebagai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, ayah berpesan berhati-hatilah nak. Huruf B pada petikan langsung itu huruf kapital. Setelah itu, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan serta singkatan nama Tuhan. Contohnya Islam, Al-Quran, Tuhan Yang Maha Esa. Lalu selanjutnya, huruf kapital digunakan huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya Dr. Muhammad Hatta. Doktornya huruf kapital, huruf D-nya. Setelah itu, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Contohnya selamat pagi, yang mulia, Y dan M-nya huruf kapital. Setelah itu, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Wakil Presiden Adam Malik. Wakil Presiden huruf W dan P-nya adalah huruf kapital. Lalu setelah itu, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Contohnya bangsa Indonesia. Nah, B-nya itu tidak perlu huruf kapital. Lalu setelah itu, huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Contohnya kebelanda-belandaan. Huruf B pada kata Belanda tidak perlu huruf kapital. Lalu setelah itu, huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya hari Natal. Huruf N pada kata Natal, N-nya huruf kapital. Lalu huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya Konferensi Asia Afrika. Huruf K dan A itu huruf kapital. Lalu huruf pertama peristiwa sejarah tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya, kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun. Kata proklamasi kemerdekaan tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Lalu selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya benua Asia. Huruf B dan A ditulis dengan huruf kapital. Setelah itu, huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya berenang di sungai. Huruf S pada kata sungai tidak perlu huruf kapital. Lalu, huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya jeruk Bali atau Citrus maxima. Bali pada kata huruf B pada kata Bali tidak perlu ditulis huruf kapital. Lalu, huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Contohnya batik Cirebon. Jadi huruf C pada kata Cirebon ditulis dengan huruf kapital. Setelah itu, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata, termasuk unsur bentuk ulang utuh, seperti pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas. Contoh Perserikatan Bangsa-Bangsa, huruf P dan B ditulis dengan huruf kapital. Lalu setelah itu, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur bentuk ulang utuh, di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama media massa kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh tulisan itu dimuat dalam majalah Bobo.
Jadi huruf B pada kata bobo ditulis dengan huruf kapital. Lalu setelah itu, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar dan nama pangkat. Contohnya SE, Sarjana Ekonomi. Huruf S dan E ditulis dengan huruf kapital. Lalu setelah itu, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, dan adik, serta kata atau ungkapan lain termasuk unsur bentuk ulang utuh yang digunakan sebagai sapaan. Contoh, Andi bertanya, "Itu apa, Pak?" Kata Pak, huruf P ditulis dengan huruf kapital. Lalu catatannya, kata Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh, apakah Anda tahu? Kata Anda, huruf A-nya huruf kapital. Lalu, kata atau ungkapan yang digunakan dalam pengacuan ditulis huruf awal kapital. Contoh, besok Bibi akan datang bersama pamanmu. Jadi, Bibinya itu huruf B-nya ditulis dengan kapital. Lalu, istilah kekerabatan yang diikuti oleh kata yang menunjukkan kepemilikan ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya, kita harus menghargai ayah dan ibu kita. Huruf A dan I ditulis dengan huruf non-kapital. Lalu kita lanjut ke penulisan huruf miring. Jadi dalam huruf miring itu digunakan untuk menuliskan judul buku, film, album, judul televisi, siniar, lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Contoh, film Habibie dan Ainun diangkat dari kisah nyata. Habibie dan Ainun ditulis dengan huruf miring. Lalu, huruf miring juga digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, dalam materi ini tidak dibahas penggunaan tanda baca. Nah, kata tidak itu kan menegaskan, jadi tidak itu ditulis dengan huruf miring. Lalu, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah dan bahasa asing. Contohnya, ungkapan Tutwuri Handayani merupakan semboyan pendidikan. Jadi kata Tutwuri Handayani itu ditulis dengan huruf miring. Lalu catatannya, nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang dalam bahasa asing atau daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Setelah itu, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah 1. Lalu kita ke huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya, kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Jadi kata et itu ditulis dengan huruf tebal. Catatannya, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bagian yang akan dicetak tebal ditandai dengan garis bawah 2. Dan setelah itu, huruf tebal juga digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Contohnya, bab 1 pendahuluan dalam makalah atau 1.1 latar belakang dan masalah. Itu ditulis dengan huruf tebal. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi unsur serapan. Teman-teman di sini udah ada yang tahu belum ya, apa itu kata serapan? Kalau belum, yuk kita cari tahu bersama-sama apa itu kata serapan lebih dalam. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa daerah lainnya, maupun bahasa asing seperti bahasa Jepang, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa asing lainnya. Unsur bahasa sumber diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan memprioritaskan bentuk. Penyerapan bentuk tersebut meliputi huruf, gabungan huruf, dan imbuhan. Kaidah yang berkaitan dengan imbuhan dijelaskan dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah atau PUPI. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan dijelaskan di bawah ini. Dalam kaidah ini ada asal bahasa yang dicantumkan menggunakan tanda kurung. Misalkan dalam kurung Walio yang berarti bahasa tersebut merupakan berasal dari bahasa Wolio. Kata serapan dalam bahasa Indonesia bisa berasal dari bahasa asing atau juga berasal dari bahasa daerah tertentu.
Selanjutnya akan dijelaskan dan diberitahu beberapa contoh bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia oleh teman saya Darel. Secara sederhana, kata serapan adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah yang kemudian dipakai sebagai bahasa asli. Kata serapan adalah dalam bahasa Indonesia bisa berasal dari bahasa daerah atau asing atau juga bahasa daerah tertentu. Sebelum lanjut ke contoh, perlu kita ketahui bahwa kata serapan masuk melalui banyak cara, yaitu dengan cara adopsi, dengan cara adaptasi, penerjemahan, dan juga kreasi. Nah, yang pertama ada adopsi, yaitu kata yang diambil dan diserap secara keseluruhan dari bahasa asing. Yang kedua ada adaptasi, yaitu kata yang diambil hanya maknanya saja dari bahasa asing yang diserap. Yang ketiga ada penerjemahan, yaitu penggunaan bahasa yang yang mengambil dari konsep bahasa asing tersebut. Yang terakhir ada kreasi, yaitu penggunaan bahasa yang hanya diambil dari konsep dasar dari bahasa sumbernya. Contoh yang pertama ada dari bahasa Jawa, yaitu ampung yang diserap menjadi selesai. Lalu ada gampang yang diserap menjadi mudah. Lalu ada bahasa Sanskerta, yaitu gembira yang diserap menjadi gembira. Lalu ada anugerah yang diserap menjadi anugerah. Lalu yang selanjutnya kita akan ke bahasa Inggris. Yang pertama ada access yang diserap menjadi akses. Lalu ada accommodation yang diserap menjadi akomodasi. Lalu kita ke bahasa Belanda. Bahasa Belanda ada envelope yang diserap menjadi amplop. Selanjutnya ada horloge yang diserap menjadi arloji. Lalu ada bahasa Portugis. Contohnya ada bangko yang diserap menjadi bangku. Lalu ada batako yang diserap menjadi batako. Lalu ada bahasa Arab. Contohnya envelope yang diserap menjadi amplop. Lalu ada horloge yang diserap menjadi arloji. Lalu ada bahasa Hokkien. Nah, bahasa Hokkien di sini kebanyakan mengambil secara adopsi ya. Contohnya angpau yang diserap menjadi angpau. Nah, itu contohnya karena dia tidak berubah dari bahasa Hokkiennya. Lalu ada anglo yang diserap menjadi anglo. Saya akan menjelaskan materi mengenai pemakaian huruf, penulisan kata, dan unsur serapan yaitu bentuk ulang. Kata ulang atau reduplikasi adalah salah satu proses pembentukan kata atau morfologi melalui pengulangan kata dasar baik secara pengubahan sebagian maupun keseluruhan disertai dengan perubahan bunyi ataupun tidak. Dalam bahasa Indonesia, kata ulang terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, pengulangan seluruh bentuk kata dasar. Pengulangan ini disebut juga pengulangan utuh atau dwilingga. Pengulangan utuh terdiri atas dua macam. Yang pertama ada pengulangan terhadap kata dasar, yang kedua ada pengulangan terhadap kata berimbuhan. Contohnya, anak menjadi anak-anak, rumah menjadi rumah-rumah, kejadian menjadi kejadian-kejadian, timbangan menjadi timbangan-timbangan, dan sebagainya. Yang kedua, kata ulang afiksasi atau berimbuhan merupakan bentuk pengulangan yang disertai dengan proses pengimbuhan. Contohnya, motor menjadi motor-motoran, padi menjadi padi-padian, biji menjadi biji-bijian, batu menjadi batu-batuan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kata ulang dengan berubah bunyi, merupakan bentuk pengulangan yang disertai dengan perubahan bunyi. Perubahan bunyi tersebut ada yang terjadi pada vokal atau pada bunyi konsonan. Contohnya bolak-balik, serba-serbi, mondar-mandir, gerak-gerik, dan sebagainya. Keempat ada perulangan sebagian, merupakan bentuk pengulangan yang terjadi hanya pada sebagian kata dasar. Contohnya daun menjadi dedaunan, luhur menjadi leluhur, pohon menjadi pepohonan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada kata ulang semu, adalah kata-kata dalam bahasa Indonesia yang memang sudah dalam bentuk kata ulang tanpa proses reduplikasi. Contohnya gara-gara, kupu-kupu, cumi-cumi, ubur-ubur, kunang-kunang, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata gabung.
Kata gabung adalah kata yang terdiri dari dua kata yang dapat membentuk makna baru. Selain dapat membentuk makna baru, kata gabung juga dapat membentuk makna yang baru dan frasa baru. Kata gabung juga memiliki beberapa kaidah penulisan agar kita tidak salah dalam pengertiannya. Yang pertama, unsur-unsur gabungan yang lazim disebut majemuk harus ditulis terpisah. Contohnya, rumah sakit dan kereta api. Gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam pengertiannya harus ditulis menggunakan tanda hubung agar unsur-unsurnya dapat ditegaskan dengan lebih baik. Contohnya, bapak, ibu. Gabungan kata yang sudah padu tidak perlu digunakan tanda hubung karena sudah jelas pengertiannya. Yang ketiga, gabungan kata yang ditulis terpisah maka akan tetap ditulis terpisah walau dia mendapatkan awalan ataupun akhiran. Contohnya, sebarluaskan dan bertepuk tangan. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan atau akhiran sekaligus maka harus ditulis secara serangkai. Contohnya, dilipat gandakan, menggarisbawahi, dan pertanggungjawaban. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu atau benar ditulis serangkai. Contohnya, beasiswa, kacamata, dan olahraga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, maka pemenggalan kata dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Contoh, riuh, huruf I dan U-nya dipenggal. Kedua, monoftong EU tidak dipenggal. Contoh, seudati. Ketiga, diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Contoh, aula, bukan aula. Keempat, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, yaitu termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contoh, kapan. Kelima, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan tersebut. Contoh, sampai. Keenam, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan antara huruf konsonan pertama dan konsonan kedua. Contoh, ambruk. Ketujuh, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Contoh, ikhlas. Kemudian, pemenggalan kata pada kata berimbuhan. Yang pertama, pemenggalan kata berimbuhan dilakukan antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Contoh, berlari. Kedua, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan yang dilakukan seperti pemenggalan pada kata dasar. Contoh, menyanyi. Ketiga, pemenggalan kata yang mendapat sisipan yang dilakukan seperti pada kata dasar. Contoh, gelombang. Keempat, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Contoh, walaupun minuman itu gratis, mereka tidak mau mengambilnya. Kata mau tidak ada pemenggalan. Kemudian, jika kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Contoh, prasejarah, yaitu prasejarah. Selanjutnya, nama orang terdiri atas dua kata atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara kata tersebut. Contoh, lagu mengheningkan cipta selalu dinyanyikan dalam upacara, termasuk upacara Hari Kemerdekaan Indonesia yang diciptakan oleh Truno Prawit. Kemudian ada singkatan tidak dipenggal. Contoh, semua pengguna kendaraan bermotor wajib membawa STNK. STNK-nya tidak ada pemenggalan kata. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kata berimbuhan.
Imbuhan merupakan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran yang ditulis rangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya di sini ada berjalan, berkelanjutan, memengaruhi, gemetar, bernyanyi, dan merayu. Kita akan membahas pada kata berjalan. Dengan kata jalan diikuti dengan imbuhan ber, maka penulisannya digabung. Untuk catatan yang pertama, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis rangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya sukuisme, seniman, dan gerejawi. Di sini pada kata sukuisme dengan kata dasar suku, namun diserap dengan unsur asing yaitu isme, maka penulisannya digabung. Catatan yang kedua, bentuk terikat ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya di busana, aerodinamika, antar kota, antibiotik, dan lain-lain. Selanjutnya teman-teman di sini bisa melihat ada beberapa contoh penggunaan kata berimbuhan pada kalimat. Yang pertama, pertemuan sesama pengurus dilakukan 6 hingga 8 minggu sekali di negara adikuasa atau Amerika dan di negara Eropa yang ditunjuk. Di sini teman-teman bisa melihat contoh lainnya pada contoh 2 sampai 5. Untuk catatannya, yang pertama, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang huruf awal kapital diikuti dengan tanda hubung. Misalnya di sini kita bisa melihat anti PKI. Di sini kan dia kapital ya yang anti PKI, maka penulisannya dari kata imbuhan anti menggunakan tanda hubung baru PKI. Yang kedua, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Pengampun. Nah, di sini Tuhan Yang Maha Esa itu penulisannya dipisah, yang Maha Esa dia dipisah penulisannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai partikel. Partikel yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah majalah itu baik-baik. Nah, di sini kan dia diawali dengan kata dasar baca, diikuti dengan partikel lah, maka penulisannya digabung. Di sini ada juga apatah gunanya bersedih hati. Yang kedua adalah partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun tantangannya, aku akan terus berusaha semaksimal mungkin. Nah, di sini partikel pun didahului dengan kata apa, namun penulisannya dipisah ya teman-teman. Dengan catatan partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis rangkai. Misalnya, walaupun dia sudah makan, dia tetap merasa lapar. Di sini kita bisa melihat partikel pun pada kata walaupun, apapun, dan bagaimanapun. Yang ketiga adalah partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, undang-undang tersebut berlaku per 1 Desember 2021. Nah, makna per 1 Desember 2021 ini dia memiliki makna mulai. Jadi, undang-undang tersebut berlaku mulai 1 Desember 2021. Contoh kedua, saya memasukkan uang itu ke celengan satu per satu. Jadi maknanya saya memasukkan uang itu ke celengan satu demi satu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kata depan. Kata depan atau preposisi merupakan kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frase preposisional. Berikut fungsi dan bentuk dari kata depan. Yang pertama ada kata dasar, contoh bagi, untuk, buat, guna, berfungsi sebagai menandai hubungan peruntuk. Contoh, gedung itu dibangun untuk menambah fasilitas sekolah. Selanjutnya, dari, berfungsi sebagai menandai hubungan asal atau arah suatu tempat atau milik. Selanjutnya, dengan, menandai kesertaan atau cara. Contoh, adik menulis dengan pensil. Selanjutnya, di, menandai hubungan tempat berada. Contoh, di mana pensilmu berada? Selanjutnya, karena, sebab, menandai suatu tempat sebab. Contohnya, aku sangat malas pergi sebab kondisi cuaca sedang hujan. Selanjutnya, ke, menandai menuju arah ke suatu tempat. Contoh, aku dan adik pergi ke sekolah. Selanjutnya, oleh berfungsi sebagai menandai hubungan pelaku. Contoh, pekerjaan itu hanya bisa dilakukan oleh profesional. Selanjutnya, pada, berfungsi menandai tempat dan waktu. Kegiatan itu dilakukan pada 22 Desember. Selanjutnya, tentang, berfungsi menandai tentang hal atau peristiwa. Budi bercerita tentang kakaknya. Selanjutnya, sejak, berfungsi menandai hubungan waktu satu ke satu lainnya. Contoh, aku menunggu adik sejak jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Yang kedua, kata berimbuhan. Contoh, bersama dan beserta.
berfungsi menandai hubungan kesetiaan. Contoh, aku ke sekolah bersama Sinta. Selanjutnya menjelang berfungsi menandai hubungan saat sebelum. Contoh, aku pergi menjelang sore. Selanjutnya menuju, berfungsi menandai satu tujuan ke arah suatu tempat. Contoh, aku sedang menuju kantin. Selanjutnya menurut, berfungsi menandai hubungan sumber. Contoh, menurut para ahli, hal tersebut sangat berbahaya. Selanjutnya sekeliling, berfungsi menandai hubungan ruang lingkup geografis. Contoh, ada pohon di sekelilingku. Selanjutnya selama, menandai hubungan kurun waktu. Contoh, aku sudah menunggu selama 3 hari. Selanjutnya sepanjang, berfungsi menandai hubungan kurun waktu. Contoh, sepanjang perjalanan aku tertidur. Selanjutnya mengenai, berfungsi menandai hubungan sasaran atau objek. Contoh, mengenai hal tersebut aku kurang setuju. Selanjutnya terhadap, menandai hubungan suatu arah. Contohnya, aku alergi terhadap susu. Selanjutnya bagaikan, berfungsi menandai hubungan pemiripan. Contohnya, dia besar sekali seperti gajah. Yang ketiga, kata majemuk. Contoh daripada, berfungsi menandai hubungan perbandingan. Contohnya, aku lebih tinggi daripada adikku. Contohnya, kepada menandai hubungan arah ke suatu tempat. Kepada para hadirin dipersilahkan berdiri. Selanjutnya, oleh karena, oleh sebab, berfungsi menandai hubungan batas waktu. Oleh karena itu, aku mengikuti acara tersebut. Selanjutnya, sesuai dengan berfungsi menandai hubungan sebatas waktu. Contoh, sampai dengan saat ini belum ada informasi yang akurat. Yang terakhir, selain itu, berfungsi menandai hubungan perkecualian. Contohnya, selain itu, aku suka membantu ibuku memasak. Selanjutnya menuju, berfungsi menandai satu tujuan ke arah suatu tempat. Contoh, aku sedang menuju kantin. Selanjutnya menurut, berfungsi menandai hubungan sumber. Contoh, menurut para ahli, hal tersebut sangat berbahaya. Selanjutnya sekeliling, berfungsi menandai hubungan ruang lingkup geografis. Contoh, ada pohon di sekelilingku. Selanjutnya selama, menandai hubungan kurun waktu. Contoh, aku sudah menunggu selama 3 hari. Selanjutnya sepanjang, berfungsi menandai hubungan kurun waktu. Contoh, sepanjang perjalanan aku tertidur. Selanjutnya mengenai, berfungsi menandai hubungan sasaran atau objek. Contoh, mengenai hal tersebut aku kurang setuju. Selanjutnya terhadap, menandai hubungan suatu arah. Contohnya, aku alergi terhadap susu. Selanjutnya bagaikan, berfungsi menandai hubungan pemiripan. Contohnya, dia besar sekali seperti gajah. Yang ketiga, kata majemuk. Contoh daripada, berfungsi menandai hubungan perbandingan. Contohnya, aku lebih tinggi daripada adikku. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh teman saya berikutnya. Berdasarkan hasil presentasi kami kali ini, maka kami dapat menyimpulkan bahwa ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca tidak boleh diabaikan karena akan mengakibatkan perbedaan makna. Dalam uraian kami dapat menarik kesimpulan masih banyak orang-orang yang belum memahami pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Jika dilihat dari fungsinya, maka bahasa merupakan jantung dari kehidupan ini, karena tanpa bahasa kita tidak akan bisa berinteraksi satu sama lain. Adapun saran yang dapat kami sampaikan, sudah selayaknya kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia memperhatikan dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dengan adanya penjabaran EYD ini diharapkan para pembaca dapat memperhatikan dan menerapkan EYD dalam karya tulis ilmiah, khususnya mahasiswa Universitas Lampung, agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan fatal dalam penulisan bahasa Indonesia. Sekian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.